buah, sayuran. Jadi kita punya amunisi untuk menyerbuk. Ya. Jadi ada tim penyerbuk selain kupu-kupu, ada juga lebah, Kak. Oh gitu. Jadi salah satu penyerbuk yang handal itu lebah dan kupu-kupu. Ini tadi ada jenis lebah yang menyengat, ada yang tidak menyengat. Ya. Iya, menyengat. Tapi sebenarnya ada lebah yang tidak menyengat. Namanya lebah trigona. Oh. Kalau yang menyengat itu namanya lebah api. Di perkotaan itu kemungkinan gampang tersengat dan mudah bengkak badan. Kalau lebah trigona aman kalau ternak di perkotaan. Digigit paling gigit-gigit semut. Gigit-gigit manja. Iya, enggak sampai menyengat, enggak sampai bengkak, cuma gigit. Dan kelebihan lebah trigona dia semua tempat dia bisa adaptasi dengan baik. Beda dengan lebah sengat jenis apis yang kalau kita ternak di perkotaan itu ini ada yang bilang nih, Tri bilang Aan itu Kak Enal KW Super. Masternya kebun nih kayaknya nih. tidak, Kak. Masih lebih senior Kak Enal. Saya masih anak bawang. Jadi, kalau Katri Kak Enal dulu, Katri baru saya peringkat ke-10, Kak. oh masa sih? Jago-jago nih. Kiri pelihara lebah juga nggak di rumah? Lagi sementara pelihara lebah. Mau lihat contohnya, Kak? Mau dong. Sebentar kita bongkar. Jadi ini dia jadi seperti ini, kecil. Oh. Jadi dia kecil, lebih kecil daripada lalat. Juga tapi. Iya, kalau jenis ini cukup agresif, tapi tidak berbahaya. Hanya sedikit menggigit. Oh. Sedikit. Jadi meskipun menggigit dia nggak bikin bengkak lah ya? Enggak, iya. Cuma kayak gigit-gigit manja begitu, Kak. Gigit-gigit manja. Aduh. Gigit-gigit manja. Ya. Jadi nanti sebentar kita lihat bagaimana bagian dalam dari sarangnya. Wah. Udah berapa lama nih pelihara lebah? Awal 2019, Kak. Oh. Awal 2019. Ini iya, dapat lebahnya dari mana nih? Liar atau beli atau gimana? Beli dari ternak juga yang lain. Dari daerah, dari kampung tetangga. Oh, dari kampung tetangga. Lebah trigona itu ada beberapa jenis, Kak. Ada yang istilahnya kalau di Jawa itu ada kalau di Jawa namanya itu trigona levis keranceng. Kalau di Jawa, kalau Sunda itu tiwel. Kalau Melayu kelulut. Terus kalau di Bugis namanya ummu. Kalau di Makassar kamu. Jadi ada beberapa nama yang setiap daerah beda. Setiap jenis juga ada beberapa. Dia punya Levisep, Lampung punya Itama, Kalimantan Itama, Torasika dan lain-lain. Jadi setiap banget ya. Ya, ada puluhan jenis, Kak, yang tersebar. Tapi semuanya aman untuk diternak di perkotaan. Lagian kalau jenis trigona itu produksinya tidak seperti
lebah yang menyengat Kak. Lebih rendah sedikit. Oh gitu. Iya. Jadi panennya dia tidak seperti lebah trigona yang lebah menyengat yang berkilo-kilo, yang bisa sampai 10 kilo sekali panen. Kalau lebah trigona paling dapat sekali panen 1 kilo dalam satu tempat. Itu tadi nama banyak. Tiap daerah sama, beda-beda atau itu jenisnya beda-beda? Oh, kalau nama tiap daerah beda Kak, jenisnya juga beda. Oh, jenisnya beda juga nih. Ini kan tadi ada pertanyaan nih dari halo Mbak Opi. Mbak Opi nanya nih kalau di Banyuwangi namanya apa? Banyuwangi ikut Jawa kali ya? Kalau ikut Jawa biasanya kelanceng Kak. Kelanceng ya? Kalau Mas Bayu lebah kelanceng ya? Tiwel. Apa? Kalau Sunda tiwel. Jual. Tiwel. Oh. Tiwel. Kalau Sunda Kak. Kalau Kalimantan orang biasa bilang kelulut atau linot. Oh, kelulut, ini dari linot. Pak Jojo bilang katanya tuwel. Iya, itu biasa Sunda Kak. Oh, itu bahasa Sunda ya? Oh iya. Sunda. Kalau di Bugis, di suku Bugis, orang biasa bilang emu. Apa? Umu. Iya, umu. Jadi kalau di Makassar orang biasa bilang kakmu. Apa? Kakmu. Jadi iya, kalau orang di Makassar bilang kakmu. Kalau di Bugis emu, kalau di Jawa kelanceng. Oh. Jadi trigona juga ada beberapa jenis Kak. Beda-beda setiap daerah. Kalau di Sulawesi ada insika, ada biroi. Kalau di Lombok ada sapiens. Kalau di Kalimantan, Sumatera, Lampung biasa ada torasika, ada sarawenski, ada itama. Itu beda-beda Kak. Wow. Dan ada puluhan jenis. Wah, seru ya kalau seluruh ini macam-macam ya, seluruh Indonesia. Seru Kak. Ada juga yang namanya Sunda Trigona Morai namanya. Sunda Trigona Morai. Dia dari Jawa juga, tapi dia bersarang di rumah tanah liat, rumah rayap. Oh. Nah, ada juga. Oh gitu. Jadi di pohon-pohon atau di kayak gimana? Setiap jenis beda tempat tinggalnya Kak. Oh. Ada yang bersarang di rumah, di kayu rumah, tembok rumah. Ada yang bersarang di bambu, ada yang bersarang di kayu, tanah, ada yang bersarang di rumah rayap. Jadi setiap jenis beda-beda. Kalau lepiset umumnya, iya ada juga Kak yang jenis tanah. Kalau lepisep umumnya itu berada di bambu. Oh, oke, seru nih. Jadi ilmu baru. Kelebihan kalau kita main lebah juga, itu kan kalau kita nanam yang berbunga kayak terong, cabai. Ya. Kalau kita nanam terong, cabai, kemangi, terus tomat, buah-buahan, yang bantu penyerbukan itu bisa dibantu sama lebah trigona. Untung-untung kita bisa panen madunya, kita bisa panen sayurnya Kak. Jadi kita dapat dua. Jadi kita dapat sayur, kita dapat madu. Setidaknya kita bisa penuhi madu dari pekarangan sendiri. Wah, mantap nih. Ini ada pertanyaan nih. Dari Mas Ayu. Kalau membedakan madu asli bagaimana Kak sama madu yang nggak asli? Kalau trigona Kak, kalau dia manis kecut, umumnya manis kecut. Jadi umumnya madu trigona itu manis kecut dan aromanya dia ada campuran kayak aroma propolis dan asam-asam. Oh, kalau agak asam-asam. Iya, jadi kalau trigona itu
kalau kita bedakan secara langsung umum, kalau kita cium itu madunya, Kak, dia bau ada agak asam-asam. Terus kalau kita lihat dari kekentalan, tidak terlalu kental. Beda sama madu yang biasa. Madu ini agak cair. Iya, Kak. Nah, dia kadar airnya 24 rata-rata. Kalau kadar air madu trigona rata-rata di 24. Oke. Kalau bedainnya sama madu palsu gimana ya? Kadang-kadang kan kita takutnya, wah ini madunya kok nggak kental gitu. Jangan-jangan dicampur air. Teman-teman itu tes pakai ada yang masuk di freezer, ada yang bakar, terus ada juga teman yang pakai alat, ada namanya kayak tes begitu, Kak. Jadi 2 logam dicelupin di madunya, nanti indikatornya menyala. Kalau terang berarti itu asli, kalau redup berarti itu palsu. Ada alatnya. Ada alatnya, indikatornya ya. Iya. Kalau madu trigona biasanya, Kak, mengkristal. Kalau dia kristalnya bening itu biasa oplosan. Kalau agak keruh, iya, biasa kan ada yang oplos gula. Biasa kalau bening, biasa madu gula. Kalau biasa agak keruh kristalnya, biasa itu madu hasil dari gulanya hasil gula alami. Oke. Wah, baru tahu nih. Bisa dengar suara aku? Maaf ya, ini sambil ngecas. Bisa, Kak. Oke. Halo? Kak. Yan. Halo? Halo, Kak. Ya. Kedengaran? Ya. Oke. Sorry nih ininya. Ada contoh gambar madunya nggak nih? Oh, ada. Tunggu ya, Kak. Ya. Atau apa yang sambil ngecas nih? Karena kalau madu asli dibawa pulang ke rumah, tandanya nggak ada piring terbang. Aduh, madu apa nih? Coba nanti kita tanya ya untuk tutorial cara beternak lebah dari Kak Wening Tias Kismorodati. Mbak Opi, coba aja Patri bawa madu pulang. Gawat nih. Mas Bayu tertarik setelah bikin kotak kayu, cara memikat lebah datang dikasih apa? Coba nanti kita tanya ya. Kak Enal ada maksudnya. Pak Jojo, di rumah orang tua saya di atas lebah. Bagaimana cara memindahkannya ke sarang kalau mau diternak? Nanti coba kita tanya.
kita lagi mau ambil contoh gambar madunya ya, Mbak. Halo. Teman-teman mungkin ada yang udah pernah mencoba beternak lebah atau Kak Tri nih, cara sederhana bedakan asli palsu, masukkan telur ayam, kalau asli telurnya matang. Wah, bisa matang ya, dimasukkan ke madu. Mbak Opi, wah kayaknya kebun melonku bisa dikasih lebah, jadi ada yang ngawinin. Iya Mbak Opi. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang berkebun, terutama tanaman-tanaman yang membutuhkan penyerbukan seperti melon, labu, ini bagus banget. Kalau pesan online bibit lebah tidak oleng itu lebah. Noe, ini tolong ya Noe, penggiatnya. Mbak Opi kemarin dapat madu tapi encer. Iya tadi seperti disebutkan sama Aan, kalau madu dari lebah trigona lebih encer. Halo Kak. Iya halo. Oke maaf. Jadi dia begini kondisi madunya. Tidak terlalu kental seperti madu apis, madu yang menyengat. Oh gitu. Iya. Tidak cair juga, tapi tidak kental. Dan apa namanya? Makannya itu tergantung rasa. Jadi kalau lebahnya itu ada yang manis pahit, ada yang manis kecut. Jadi beda-beda Kak. Lebahnya ini dia kita kasih makan atau dia mencari makan sendiri sih? Dia cari makan sendiri Kak. Jadi kita menanam, dia yang cari makan sendiri. Oh gitu. Kita tanam tanaman yang kira-kira dia suka atau gimana? Sebaiknya jadi Kak, si lebah trigona itu tiga aspek. Butuh 3 aspek untuk menyusun koloni dan madu untuk populasinya. Jadi kita butuh resin atau getah pohon. Getah pohon itu digunakan sebagai sarang untuk bangun rumah, untuk bangun sel-sel telurnya, terus untuk jadi propolis. Ya. Jadi terus setelah dapat resin, dia butuh polen atau serbuk sari bunga. Itu untuk makanan si lebah di dalam koloni. Terus ada nektar. Nektar itu sebagai hasil akhir madu. Jadi kalau kita biasa dapatkan tanaman mengeluarkan cairan bening, itu nektar. Kalau kita dapat tanaman yang mengeluarkan serbuk sari atau tanaman yang berbunga, yang itu polennya. Jadi kita jadi resin, polen, dan nektar. Misalnya apa nih contoh-contoh tanamannya? Kalau tanamannya, kalau nektar itu bunga-bunga tanaman biasanya kayak kemangi, ada juga bunganya kemangi, terus dari jambu, dari air mata pengantin, bidara, ada juga namanya nektar ekstra nektar yang dari batang tanaman. Ada juga dari bunga, beda-beda Kak. Kalau resin itu dari getah pohon, dari getah pohon yang ada di sekitar Kak. Tapi umumnya ya, tapi getah juga ya? Ya, getah untuk susun koloninya Kak. Jadi untuk pertahanan dirinya butuh getah. Untuk bangun sarang, buat kantong madu, itu butuh getah. Bunga jagung, bunga-bunga
cabe, tomat, terong. Jadi kalau bunga terong, cabe, tomat, buah-buahan biasanya banyak anunya Kak. Apa lagi? Polennya. Biasa juga bunga jam 9, jam 8. Biasa banyak juga Kak. Jadi yang perlu disiapkan adalah yang pertama bibitnya. Bibit lebahnya. Karena biasanya bibit lebah itu kalau di perkotaan susah didapat Kak. Iya. Ya, jadi biasa bisa cari. Dulu pertama saya beli dari Jawa langsung dari bambu. Oh. Iya. Tapi karena jenis Lepisep itu tidak terlalu bagus adaptasinya, jadi kabur semua Kak. Oh. Jadi sekarang ini jenis biroi yang saya budidayakan. Jadi setiap jenis tapi cepat produksi madu. Oh. Tapi Kayaknya ukuran agresif yang itu lebih cepat ini ya produksi madunya ya. Kayak yang lebah iya. menyengat juga kan lebih banyak ya madunya ya. Iya, kalau di Ibu Ida ada lebah trigona. Mungkin Ibu Ida punya Lepisep kalau tidak salah. Ibu Ida. Yang ada di rooftopnya. Iya. Terus yang harus dipersiapkan itu vegetasi tanamannya. Iya. Jadi itu yang tadi kita harus siapkan 3 hal. Jadi resin, propolis, resin, nektar dan polen. Jadi hanya itu Kak, paling kita siapkan kita siapkan dulu ya. Itunya ya. Kak, tanamannya. Tanaman. Jadi kalau kita bisa persiapkan vegetasi dulu, itu bisa Kak. Apa tuh? Jadi biasa dari faktor adaptasinya. Adaptasi lebah. Terus dari faktor kondisi lingkungannya. Lingkungannya tidak bagus Kak. Terus vegetasi. Kurangnya pakan. Gampang kabur karena makanannya Kak kurang. Nah, terus predator. Karena lebah juga punya predator, jadi kita harus perhatikan itu predatornya. Maggot Kak, BSF, laba-laba, semut. BSF juga itu makan lebah ya? Ya, jadi dia masuk ke sarang bertelur. Nah telurnya itu Kak yang makan semua yang ada dalam sarang. Oh, oke. Terus setelah itu dari apa namanya cuaca, dia tidak bisa terlalu panas Kak. Lebah trigona butuh naungan. Jadi kalau terlalu panas itu mudah kabur. Paling diberi Kak atap. Oh, dikasih atap. Diberi atap. Iya. Dikasih AC juga seperti ini. Isinya. Ini. Saya kasih atap. Jadi ada anunya. Terus biasanya kita harus perhatikan kondisi lokasi stupnya Kak. Oh iya. Nah, biasanya mengarah ke kondisi terbuka. Kalau kita punya pekarangan, usahakan mengarah ke depan. Mengarah ke depan corongnya Kak. Mati untuk keluar masuk.
atau suhunya tidak terlalu lembab. Terus kegagalan berikutnya biasa dari kotaknya, Kak. Kalau kotaknya, ya, kotaknya biasa kalau kayu mudah rusak atau mudah berjamur, terlalu lembab, itu merusak koloni di dalam. Koloni bisa. Aku pindah tempat ya, Kak. Panas banget di sini. Aku pindah tempat bentar, panas banget. Aduh, panas banget. Oke, lanjutan. Oke, An. Coba baca pertanyaan. Kenapa? Ini yang nanya nih, panennya berapa lama ya? Halo, An. Ada yang nanya nih, panennya berapa? Ya, suaraku ya? Halo? Halo? Ada nggak? Halo, Kak.